Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an 'ala man kana khuluquhul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahlihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, nuzulul Quran, suatu peristiwa besar yang terjadi pada malam bulan Ramadan. Nuzul berarti penurunan, sedangkan Al-Quran yakni wahyu Allah yang berupa Al-Quran. Pada malam bulan Ramadan ada beberapa peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya pada malam 17 Ramadan, yang menurut ijtima' para ulama terjadi 3 peristiwa besar. Di antaranya yakni nuzulul Quran, perang Badar, dan Lailatul Qadar atau malam yang diberkahi. Akan tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni mengenai nuzulul Quran. Sahabat-sahabatku, apakah menurut kalian kira-kira Al-Quran itu perlu diturunkan? Mengapa Al-Quran perlu diturunkan? Suatu hari Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh salah satu sahabat Nabi. Beliau bertanya, "Wahai Sayyidah Aisyah, apakah akhlaknya Nabi? Bagaimanakah akhlaknya Nabi?" Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Karena sejatinya Al-Quran ada pada diri Nabi. Sekaligus sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang dijelaskan pada ayat kedua dalam surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sejatinya turunnya Al-Quran itu tidak perlu perantara malaikat Jibril, yakni dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimun alim. Akan tetapi Al-Quran yang hendak dizahirkan ini berhubungan dengan hajat orang banyak dan membahas terkait hukum-hukum asas manusia dan lain sebagainya, maka harus melalui fase-fase yang formal semacam administrasi ilahiyah. Dari kalam Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, lalu menjadi berhuruf dan bersuara. Dari Allah ke Lauhil Mahfud, lalu dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, yakni pada malam 17 Ramadan tersebut. Secara mutadarrijan atau bertahap, ada yang berupa wahyu nubuwah dan ada yang berupa wahyu risalah, yang diakhiri dengan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Adapun diturunkannya Al-Quran secara mutadarrijan atau bertahap itu selama kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sedangkan hikmah yang bisa kita ambil daripada diturunkannya Al-Quran secara mutadarrijan yakni 1, litahfidz, bahwasanya Al-Quran itu mudah dihafal. Yang kedua, lil ijaz, yakni sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, akibah waqi'ah, yakni sebuah kejadian atau peristiwa. Dan yang terakhir, su'alus sa'il, yakni pertanyaan seorang musyrikin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, meskipun manusia itu makhluk yang paling sempurna, yang dianugerahi akal dan pikiran, akan tetapi manusia juga pelupa. Meskipun manusia itu dianugerahi hati nurani, akan tetapi manusia juga bisa dibelokkan oleh nafsu. Al-Quran diturunkan untuk membumikan dirinya dalam rangka melangitkan kembali manusia. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, renungilah hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa nuzulul Quran ini, yakni diturunkannya Al-Quran itu secara bertahap. Maka dari itu, menghafalkannya pun juga harus secara bertahap. Dalam kata lain, tidak bisa instan. Maka dari itu, pelajarilah Al-Quran dengan cara
Nabi memahaminya, dan itu pun harus secara bertahap. Dan semoga kita wafat sebagai ahlul Quran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.